Intan, kamu di rumah pakai gas 3 kilo ya? Oh enggak dong, Oh, enggak. karena kan itu Bagus. diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah mendaftar, belinya pun harus pakai KTP, ya kan? Oh iya, dari Iya. 2023 tuh ternyata memang diharuskan untuk menunjukkan KTP ketika kita membeli gas melon ini, gas LPG 3 kg. Tapi mungkin karena selama ini banyak yang menyalahgunakan, maka pemerintah memutuskan sejak 1 Februari kemarin, Ya. itu sudah tidak bisa lagi dibeli secara eceran. Jadi harus di pangkalan resmi ya, supaya mungkin juga harganya lebih merata. Oke, dan update ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Insert Pagi. Kita kembali lagi di Insert Siang, tentunya di Trans TV, milik kita bersama. Selamat pagi. Hari pertama Februari hadirkan jerit rakyat terhimpit dalam lilitan kelangkaan gas LPG 3 kg. Pemerintah ambil kebijakan, gas subsidi untuk rakyat miskin hanya dapat dibeli di pangkalan atau sub penyalur resmi Pertamina. Aturan ini melarang penjualan gas melon ini di pengecer. Sementara itu, pengecer yang ingin menjadi sub penyalur harus mendaftarkan melalui sistem online untuk mendapatkan nomor induk usaha. Pemerintah mengklaim kebijakan ini bertujuan agar gas subsidi tepat sasaran. Sayang seribu sayang, aturan ini malah bikin rakyat makin tercekik. Stok LPG nyaris kosong melompong di pasaran. Kondisi ini picu lonjakan drastis harga gas yang makin membuat warga terpasung derita. Dan inilah realita warga, terusus warga ibu kota yang silih berganti datang membeli gas di pangkalan atau sub penyalur resmi Pertamina di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan yang direkam kamera tim Insert. Populernya 2, masa kasih 1. Ya, Jadi pemerintah sendiri kan memang kebijakannya satu. ya, kalau mungkin kalau untuk rumah tangga bisa, kalau yang pedagang nggak bisa lah. Ya kan? Ya kan? Memang harus ada kebijakan baru lagi, Pak. Ya? Iyalah. Jadi memang kalau misalnya buat pedagang memang agak rumit ya, Pak. Ya? Iya, udah backup. Kompor kan ada yang 4 kan. Masa tabung 1 bagi 4. Nggak tidak cukup. Apapun aturan pemerintah, tak terlampau di persoalan sebagian pengecer. Yang terpenting, ketersediaan gas melon tak sampai menipis hingga mereka kesulitan untuk dapatkan tabung gas dalam jumlah banyak. Surat apa namanya, Pak? Usaha apa namanya usaha? Izin usaha. Izin usaha itu ya, baru bisa Izin ambil usaha. lebih dari 1. Ya, perharinya dapat 5. Oh, per hari Ya. dapat 5. Dapat 5 untuk UMKM. Sehari Dapat 5 5 tabung. Dengan ada kebijakan kayak gini gimana sih, Pak, sebagai UMKM? Kebijakan ini sebenarnya sih kalau disosialisasikan itu nggak bikin bingung. Yang bikin bingung kan tiba-tiba nggak ada. Gitu. Yang tadinya kan kita belanja biasanya ambil 10 biasa 10, tiba-tiba 5 dan harganya juga berbeda gitu kan. Tapi kan Stabil harganya. masih kalau menurut saya masih tinggi karena belum pendataannya belum rapi. Tidak hanya penyalur yang merasa kecewa dengan aturan ini, konsumen yang sehari-hari menggunakan gas LPG 3 kg untuk usaha mikro juga ikut kena imbasnya. Salah satu penjual makanan lumayan terganggu dengan kabar ini. Setiap harinya, para penjual makanan membeli ke penyalur untuk mempermudah akses mereka mendapatkan gas. Ya kalau saya sebagai pedagang yang biasa dianterinnya gitu kan, kalau waktu saat ini nih saya ngerasa kesulitan gitu. Jadi biasanya diantar, nggak diantar. Bahkan kita nyari dari warung ke warung pun susah gitu. Ya otomatis usaha saya nih terganggu lah. Kalau ngajuin UMKM itu berarti untuk warung-warung gitu, apa untuk perorangan? Untuk pedagang semua. Untuk pedagang. Ya mungkin nggak apa-apa, cuman syaratnya gampang apa enggak gitu kan. Nanti kita udah ngajuin gitu kan sampai kemana, ke pangkalan gitu, ke pangkalan gitu kan. Karena yang ngantrinya banyak gitu kan, tambah susah lagi, tambah sulit. Nanti begitu giliran saya dapat, yang saya lihat di TV-TV itu udah habis gitu. Jadi kan waktu saya habis begitu aja. Sementara itu, pihak sub penyalur resmi Pertamina mengaku aturan ini berdampak positif untuk pemerataan distribusi gas LPG 3 kg yang lebih terarah. Mereka kerap kali menemukan adanya penimbun tabung gas yang meresahkan dan membuat warga harus membayar lebih lantaran kelangkaan stok gas dengan tabung berwarna hijau tersebut. Ya saya senang dengan dibatasin begini, otomatis kan pembagian itu merata semua gitu loh. Juga penimbun ini pada nggak bisa ini lagi gitu. Dan memang yang diizinkan oleh Pertamina memang ya kita pangkalan-pangkalan gitu.
Memang satu tabung. Karena kan rumah tangga itu kalau diperkirakan satu tabung itu bisa 2, 3, 4 hari. Ya. Kalau dia mendem lagi satu, otomatis kan yang memang tabungnya satu nggak kebagian, nggak masak dia. Nah, gitu. Jadi memang kebijakan satu rumah tangga satu itu ya memang itu harus dilaksanakan. Gitu. Sampai sekarang saya ngejalanin. Aturan baru terkait pembelian gas LPG 3 kg ini dinilai para pesohor ibu kota sebagai langkah yang cukup masuk akal. Meski pembatasan gas LPG dilakukan di tingkat penyalur, tetap saja pemerintah harus memikirkan opsi terbaik agar warga tidak perlu mencari terlalu jauh untuk mendapatkan kebutuhan mendasar mereka bila di dapur. Buat gue sih sebenarnya gini, selama alasannya itu masuk akal, apalagi kita ngomong gas LPG ini kan untuk masyarakat kita, apalagi kalau kita lihat ya menengah ke bawah gitu ya, dan jumlahnya banyak. Jadi menurut gue gini, inovasi selalu harus ada, tinggal bagaimana kalau memang mau di stop ada gantinya, kalau sudah ada gantinya seperti apa, yang pasti jangan menyusahkan masyarakat, yang paling penting kan itu sebenarnya. Dan biasanya mungkin pemerintah tuh sudah tahu sih plan-plannya mau mengganti dan lain-lain, tapi sosialisasinya yang paling penting. Jadi masyarakat juga tidak yang, oh ini gara-gara, oh ini dia cuma taunya diganti atau di stop. Nah nanti gue pakai apa? Nah itunya. Menurut gue itunya yang harus disosialisasikan dengan baik. Sementara itu, suami Ririn Ekawati, Ibnu Jamil, menilai jika apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah sudah seyogyanya memikirkan kepentingan rakyatnya sendiri. Terlebih ketika aturan dibuat, seharusnya bisa diimbangi dengan stok yang cukup untuk mereka yang membutuhkan gas LPG 3 kg ini. Tahu, cuma tapi kita masih menunggu nih, belum ketok palu kan keputusannya. Terus juga ya semoga saya yakinlah pemerintahan bisa menjadi wadah yang bisa menjembatani kebutuhan masyarakatnya, bisa memberikan solusi terbaik untuk masyarakatnya, tidak ada kepentingan lain selain bisa mensejahterakan masyarakatnya. Dan kita doain aja semoga permasalahan ini bisa dapat solusinya yang terbaik dan jadi masyarakat Indonesia bisa kembali beraktivitas seperti semula dan keadaan ekonomi kita segera membaik.